Communication Strategy on Corporate Social Responsibility Implementation by Public Relations Officer of PT Semen Tonasa toward Local Community in Regency of Pakajen Kepulauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning ladies and gentlemen. I am glad to see you all. Thank you Mr. Asen as director who have attended this meeting. Introduce my name Regita Amelia, years of work 5 years, position public relation. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan melalui perilaku yang transparan dan etis yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Sebelum memasuki ke inti, di sini saya akan menjelaskan alasan mengapa Humnas mengajukan program CSR kepada PT Semen Tonasa. Memang benar, tahun 1987 PT Semen Tonasa pernah mengimplementasikan program CSR sebagai salah satu upaya mewujudkan misi perseroan terkait dengan usaha menciptakan kondisi ramah lingkungan terhadap masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan dan sistematis. Programnya itu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan atau PKBL. Tujuannya, pemberdayaan masyarakat di sekitar pabrik, terutama yang bersentuhan langsung dengan dampak lingkungan fisik yang timbul dari operasional perseroan. Tapi, Undang-Undang 40 tahun 2007, Pasal 74 ayat 1, PT Semen Tonasa tidak transparan kepada masyarakat, sehingga masyarakat belum menyambut baik bagi program CSR kami. Nah, selama itu, pada tahun 2008, perseroan itu mengeluarkan 1,1 miliar untuk berbagai program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat, meliputi yang pertama, bencana alam 17,9%, yang kedua, pendidikan 27,6%, yang ketiga 37,0%, yang keempat sarana 11,7%, yang kelima ibadah 5,4%, yang keenam lingkungan 0,4%. Jadi dengan kami mengajukan program CSR kembali agar disambut baik oleh masyarakat. Metode yang akan kami gunakan dalam penelitian PT Semen Tonasa selama kurang lebih 2 bulan yang akan terhitung sejak bulan September sampai November. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi secara langsung dan wawancara secara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan yaitu observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Saya selaku Humas akan mengajukan kegiatan CSR yang berjudul Strategi Komunikasi Humas PT Semen Tonasa pada pelaksanaan program CSR di Kabupaten Pangkep. Ada 2 target dalam pencapaian strategi komunikasi perusahaan melalui program CSR. Yang pertama, target fisik, yaitu cukup hanya sekedar memberi bantuan dan setelah itu tidak ada masalah. Yang pertama, membangun jembatan. Yang kedua, bedah rumah. Yang ketiga, pembangunan sarana ibadah. Yang kedua, target pola pikir, yaitu apabila masyarakat di sekitar perusahaan menganggap dengan adanya bantuan dana wirausaha yang diberikan sudah cukup untuk menghidupinya sehingga mereka tidak perlu lagi berpikir untuk kerja di Tonasa. Maka dari itu, kita harus mengubah pola pikir masyarakat dengan cara mensinergikan kebutuhan perusahaan masyarakat dan kebutuhan perusahaan. Misalnya, perusahaan saat ini sedang menyusun rencana pemberian bibit pohon sorghum secara gratis kepada masyarakat untuk ditanam. Pohon sorghum ini nantinya akan dibeli kembali oleh Tonasa kepada masyarakat sehingga dari situ masyarakat memperoleh keuntungan. Pastinya setelah melakukan program menanam pohon sorghum, keuntungan bagi Tonasa adalah dapat menjadikan pohon sorghum ini sebagai
bahan bakar alternatif yang jauh lebih murah daripada batu bara. Jadi pastinya keuntungannya ini lebih baik. Selanjutnya ada teknis. Adapun teknis penerapan strategi komunikasi melalui program CSR yang diterapkan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir secara detail dijelaskan oleh Kepala Biro PKBL melalui wawancara sebagai berikut. Yang pertama, strategi komunikasi konvensional melalui media. Yang kedua, strategi komunikasi melalui forum-forum desa LCO yang sifatnya bottom up pada 9 desa yang berada di ring 1. Selanjutnya di sini kami akan membagi wilayah-wilayah ke dalam wilayah ring 1 meliputi 9 desa yang bersinggungan langsung dengan aktivitas pabrik. Ring 2 meliputi Kabupaten Pangkep. Dan ring 3 meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia. CDO Community Development Organization yang berasal dari perusahaan sebanyak 3 orang membawahi masing-masing 3 orang. LCO Local Commit Officer di desa sehingga totalnya adalah 9 orang. LCO adalah orang luar yang direkrut dan bertugas untuk menyatu dengan masyarakat melalui forum-forum desa yang dibuat. Akhir saya akan menyampaikan kesimpulan. Jadi, penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi komunikasi merupakan hal penting bagi PT Semen Tonasa. Strategi komunikasi menjadi tanggung jawab seluruh karyawan, tentunya tidak lepas dari manajemen perusahaan. Strategi komunikasi PT Semen Tonasa diterapkan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan program CSR dengan target capaian yang sifatnya jangka pendek dan jangka panjang. Dalam pelaksanaan program CSR, terdapat banyak penilaian masyarakat yang berujung pada pro dan kontra. Untuk itu, pihak manajemen perusahaan terus melakukan upaya pembenahan diri, khususnya berkaitan dengan penerapan strategi komunikasi yang lebih efektif. That's all my presentation. Are there any question? Thank you very much for your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.